Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Banyak ayam-ayam katanya di sini. Semua ayam-ayam bless, ayam bless. Kita diberkati semua, amin. Ya, saya melihat wajah-wajah orang yang betul-betul diberkati loh. Benar-benar diberkati. Gimana sih kalau wajah yang diberkati? Ya lihat aja saya. Kalau nggak bisa lihat kiri kanan, lihat ke depan. Ini orang paling diberkati. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Thank you Bu Hendy. Wow. Ya, nomor 1 Pak Iwan lah gantengnya. Nomor 2 Pak Dolvi. Enggak apa-apa. Itu kalau Bu Hendy yang ngomong. Kalau yang lain ngomong, kalau istri saya ngomong, pasti saya nomor 1 ganteng. Oh, Pak Sugi. Oh, haleluya. Senang sekali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya pikir, kita kan ini sudah mau akhir tahun ya. Apa yang mau saya sampaikan lagi gitu loh. Sudah begitu banyak firman Tuhan, tapi saya melihat memang firman itu hidup. Yang namanya hidup itu progresif. Ya, selalu progresif. Saya merasa bahwa setiap kali saya bawakan sesuatu, saya bilang, saya juga terkagum-kagum sendiri. Kemarin saya dengar khotbah beberapa dari teman-teman kita semua ya. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya melihat progresif sekali. Nah Bapak Ibu kalau tidak merasakan, mungkin something wrong. Ya, tetapi saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang diberkati dan hidup kita progresif. Ya, firman Tuhan luar biasa ya. Masih tetap di dalam Efesus 4 ayat 24 ya. Kita tahu bahwa kita adalah manusia baru dan tahu nggak Bapak Ibu, kita manusia baru punya yang namanya perjanjian yang baru. Ini luar biasa. Kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Ada sesuatu luar biasa. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 24 selalu ini saya ulang-ulang ya, mengenakan manusia baru. Ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, in true righteousness and holiness. Ya, kita manusia baru, ciptaan yang baru, amin. Yang lama sudah kemana? Sudah nggak ada, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru datang, amin. Roh kita yang baru, jiwa kita belum baru. Kita perlu membaharui jiwa kita dari hari ke hari dengan firman, dengan kebenaran ya. Jadi roh kita yang sudah baru ini totally new, betul-betul baru, dan kita perlu membaharui pikiran kita aja, jiwa kita. Itu aja sih. Ya, supaya kita nggak dibohongin oleh iblis. Ya. Sayang sekali kalau hidup kita yang sudah baru ini, tapi kita nggak mengalami yang namanya victorious life, hidup yang berkemenangan. Ya, sebentar-sebentar ada masalah, sebentar-sebentar ada ini dan itu. Dan kita hidup kayak yoyo, ya kadang turun, kadang naik. Ya, hidup katanya seperti roda. Saudara percaya itu? No, ya kita nggak percaya hidup seperti roda karena Firman Tuhan bilang hidup kita selalu naik, tidak turun. Benar? Amin. Ragu-ragu ya? Karena pengalaman kita bukan kebenaran, amin. Pengalaman hidup kita bukanlah kebenaran. Kebenaran harus di atas segalanya, nanti ngikut ke pengalaman. Ya. Nah jadi kita tahu bahwa manusia baru, kita punya yang namanya perjanjian baru. Nah apa yang dimaksud dengan perjanjian? Saya senang sekali di sini ada banyak lawyer. Ya, banyak sekali yang orang-orang yang belajar hukum. Ya, ada yang sementara belajar hukum. Mungkin S1-nya nggak ambil hukum, S2-nya ambil hukum. Wah luar biasa. S2-nya nggak ambil hukum, S3-nya ambil hukum. Puji Tuhan. Perjanjian ini adalah kesepakatan antara dua belah pihak ya, yang saling mengikat. Dan ini untuk melaksanakan sesuatu atau ada satu tindakan tertentu. Nah, di dalam hukum ya, biasanya perjanjian ini kan seringkali disebut kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak ya. Kita tahu ya, kita kalau bikin satu perjanjian yang gampang-gampang aja, ya ada hak dan ada kewajiban. Ada syarat-syarat tertentu. Dan banyak sekali contoh-contoh perjanjian, tapi saya tidak mengambil contoh perjanjian yang di dunia,
kita bawa kembali kepada perjanjiannya Tuhan. Ya, perjanjian yang baru yang kita akan belajar hari ini. Nah, perjanjian yang baru, namanya baru, kalau baru itu sesuatu yang apa? Lebih baik. Tentu saja. Amin. Ya, semua mau baru di sini? Baju baru, mobil baru, rumah baru. Amin. Istri baru? No. Suami baru no lah ya. Itu nggak ada ya. Haleluya. Jadi hal-hal yang baru ya, perjanjian yang baru. Yang di belakang jangan saling tepok ya. Kalau ngomong, puji Tuhan. Nah, perjanjian yang baru ini jauh lebih baik, hal yang lebih baik. Kita tahu di dalam, kalau kita belajar kitab Ibrani, ini salah satu kitab favorit saya. Ini adalah salah satu kitab yang fundamental, yang bicara soal banyak perjanjian yang baru ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu perjanjian kita apa, baca kitab Ibrani. Ya, ada juga kitab Roma dan Galati ya. Semua favorit saya. Haleluya. Semoga itu jadi favorit Bapak Ibu juga. Ya, kitab Ibrani sebenarnya ditujukan kepada orang Ibrani yang mereka terikat dengan perjanjian yang lama. Perjanjian hukum Taurat. Di dalamnya ada ini dan itu, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Ya, itu banyak sekali. Nanti saya akan sampaikan apa bedanya ya. Nah, jadi kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Yahudi untuk mengubah pola pikir mereka dari sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru. Dan perjanjian ini jauh lebih baik, tentu saja. Ya, kalau enggak akan dibuat yang baru. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama ini lebih kepada ke arah kinerja atau perbuatan. Ya, dalam rangka kita kudus, kita harus berlaku kudus, berpikir kudus. Dan segala sesuatu kita harus benar-benar ikutin aturannya. Ya, kalau saudara nggak berpikir kudus, langsung apa? Dihukum. Ya, saudara melakukan sesuatu yang kudus, langsung dihukum. Ya, jadi semua mengarah kepada perbuatan, kinerja. Ini adalah Old Testament performance base. Jadi dasarnya pada tindakan kita. Ya, apa yang kita lakukan. Kita mau berkenan kepada Tuhan, ya kita harus datang beribadah, kita harus macam-macam, banyak sekali keharusan ya. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya tidak bisa dicampur. Perjanjian lama bagus sekali. Kita tahu bahwa perjanjian lama itu adalah hal-hal yang luar biasa, tapi semua itu mengarah kepada siapa? Yesus. Semua mengarah kepada Yesus. Ya. Nah, tapi sayang sekali kebanyakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu sering mencampur kedua perjanjian ini. Ya, sudah dapat perjanjian yang baru, tapi masih pakai klausa-klausa yang lama. Masih ambil, dipakai gitu loh. Ya. Sayang sekali bukan kalau misalnya kita sudah punya perjanjian yang baru, tapi kita masih hidup di bawah yang namanya klausul-klausul yang lama. Ya, kalau saudara punya rumah, misalnya saudara mau sewakan, ya, perjanjian lamanya bilang begini, ya harus bayar tepat waktu. Kalau enggak tepat waktu, didenda. Per hari misalnya kena 1 juta dendanya. Waduh, mahal sekali dendanya. Ya, kena denda 1 juta. Tapi kemudian dibarui, dibilang harus bayar tepat waktu, tetapi kalau nggak tepat waktu, ya nggak apa-apa, nggak ada dendanya. Saudara pilih yang mana? Tentu saja nggak mau ada dendanya kan? Ya, haleluya. Ini salah satu contoh ya. Nah, jadi kebenarannya kedua perjanjian ini tidak bisa dicampur. Ya, perjanjian lama itu betul-betul sangat indah. Dalam banyak hal itu mengarahkan kita kepada Yesus ya. Nah, sedangkan perjanjian lama ini di dalam Yeremia 31 ya, saya nggak tulis di sini, tapi Yeremia 31 ini dia, ini menubuatkan akan ada perjanjian yang baru, perjanjian yang lebih baik. Kalau saudara nanti baca di rumah ya, catat aja, Yeremia 31 ayat 31. Di situ menuliskan bahwa Tuhan bernubuat, Tuhan yang menubuatkan lewat Yeremia,
bahwa akan ada perjanjian baru, perjanjian yang jauh lebih baik, ya. Dan perjanjian baru ini di mana Tuhan itu mau menghapus semua hal-hal yang ada dalam perjanjian lama, dosa-dosa dan kesalahan dan segala sesuatu yang dikungkung atau yang terikat dengan perjanjian yang lama ini, ya. Nah, ada perbedaan besar antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, dan rata-rata mungkin kita belum tahu apa sih sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Coba kita buka sama-sama di dalam sini ada Ibrani 8. Ya, sekali lagi saya bilang kitab Ibrani ini banyak sekali berbicara tentang perjanjian, ya. Tadi saya bilang Yeremia 31 itu kalau saudara baca perikopnya di atas itu adalah perjanjian baru. Ya, padahal masih di perjanjian lama, tapi sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu bahwa akan ada perjanjian yang lebih baru, yang lebih baik. Nah, Ibrani 8 ayat 6 sampai 7 berkata, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, perjanjian yang lamanya itu tidak bercacat, nggak akan ada lagi, tidak akan dicari lagi tempat untuk perjanjian yang baru, perjanjian yang kedua, ya. Jadi di sini garis bawahi di sini dikatakan ada perjanjian yang lebih mulia. Amin. Perjanjian yang lebih mulia. Dan Yesus adalah pengantara. Yesuslah yang membuat perjanjian ini. Ya, saudara tahu perjanjian baru ini dibuat antara siapa dan siapa? Antara Yesus dan Bapa. Bukan antara kita dan Tuhan, enggak. Ya, kalau perjanjian lama antara manusia dengan Tuhan. Makanya harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Manusia semua yang lakukan. Ya, tapi perjanjian yang baru ini dibuat oleh Yesus dan Bapa. Nah, karena kita ada di dalam Yesus, kita ikut dalam perjanjian ini. Ngerti ya? Jadi kalau kita ikut di dalam perjanjian ini karena Yesus yang bikin perjanjian. Kalau kita terima Yesus, kita masuk dalam Yesus, Yesus dalam kita jadi sama-sama ikut punya dampak, efek dengan perjanjian yang baru ini. Oke, nah jadi segala sesuatu tentang perjanjian baru pasti jauh lebih baik dari perjanjian yang lama. Amin. Ya. Jadi sayang sekali kalau ada orang-orang Kristen yang masih berjuang keras untuk hidup masih berada di bawah perjanjian yang lama. Ya karena perjanjian yang baru ini jauh lebih bagus. Ya. Nah, diberlakukannya perjanjian yang lebih baik ini sebenarnya membatalkan perjanjian yang lama. Nah ini ada ayatnya di Ibrani 7 ayat 18 berkata begini. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ya. Hukum yang sebelumnya, hukum di dalam perjanjian lama ini harus begini, harus begitu. Itu sebenarnya itu nggak akan bisa kita lakukan. Ya. Ini saya pakai bahasa Inggris bagus banget. Coba ya kita lihat di sini ya. Nah, ini dalam versi King James. Saya ambil versi Amplified aja, ini bagus banget. Maka peraturan perintah fisik yang terdahulu dibatalkan karena kelemahan, ketidakefektifan, dan ketidakbergunaannya. Wah, kalau begitu ngapain ya? Sudah nggak efektif, nggak berguna juga gitu loh. Tahu nggak? Sebenarnya perjanjian lama atau hukum-hukum Taurat itu hanya untuk supaya kita tahu bahwa kita ini berdosa, ya, dan kemudian kita perlu juru selamat. Itu aja gunanya, manfaatnya. Tapi seluruh jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu itu dikatakan sebenarnya tidak efektif, tidak akan membawa pada keselamatan. Ya, Bapak Ibu mau lakukan macam-macam, kalau ikut aturannya orang Israel, waduh, nggak ada satu orang pun yang akan sanggup. Ya, ini ada bahasa di sini dikatakan disannulling, ya, di versi King James ya. Kalau di versi Amplified bilang cancelled, ya, di disannulling. Ini adalah sebenarnya bahasa Inggris kuno
yang artinya nullify atau menolkan, membuat ini batal. Yang membuat nol, membatalkan, menangkal atau membuat itu menjadi tidak efektif. Ya, ya secara hukum betul-betul batal gitu ya. Saudara tahu kalau satu pernikahan dibatalkan artinya itu sama seperti nggak pernah menikah, betul? Ya, ini contoh aja ya. Nah, di dalam Ibrani 9 ayat 26 berkata begini, ini ada ayat yang bagus banget ya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Nah, Yesus tidak hanya mengurangi atau menangani dosa-dosa kita sebagian, demikian pula hukum Taurat ini tidak dikurangi atau diubah sebagian. Jadi hukum yang baru ini, perjanjian yang baru ini tidak diubah, tidak di sebagian atau gimana, tapi ini semua dibatalkan. Ya, hukum Taurat tidak berlaku bagi orang percaya perjanjian baru. Amin. Hukum Taurat tidak berlaku bagi orang percaya perjanjian baru. Ya. Nah, apa maksudnya dibatalkan di sini? Nah, ada dua ayat di dalam Alkitab yang seakan-akan bertentangan. Bapak Ibu mungkin ingat kalau suka baca Alkitab. Ini ada ayat pertama nih. Efesus 2 ayat 15 ya. Tadi berkata bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia, ia Yesus telah membatalkan apa? Membatalkan. Kalau batal artinya apa? Masih bisa ada efek nggak ke kita? Nggak ada. Ya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tapi Pak Dolfi, ada Yesus berkata begini. Ini di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Tapi coba kita perhatikan baik-baik di ayat 17 ini ya. Yesus berkata begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Lah, tadi kan udah dibatalkan. Terus Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakannya. Nah Bapak Ibu, ini mungkin bukan permainan kata-kata ya, tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, antara kata batal dan kata meniadakan ini beda. Meniadakan bukannya tidak ada, tapi ada. Amin. Hukum Taurat itu kan selalu ada. Ya. Hukumnya sudah tertulis, ada, cuma dibilang apa sama Yesus? Cancel. Tapi hukum ini ada. Ya. Bukannya nggak ada. Ya jadi orang pikir Yesus datang itu dengan udah nggak ada ini, nggak ada hukum, nggak ada hukum-hukum apapun, nggak. Bukan. Tapi ada hukumnya, hukum Taurat itu. Nah, hukum Taurat ini nanti ketika kita dalam perjanjian baru itu dikatakan tertulis sekarang di dalam loh hati kita. Ya. Dan itu disempurnakan oleh Yesus. Amin. Ya. Jadi kok kelihatan rumit tapi ini sebenarnya nggak bertentangan ya Bapak Ibu ya. Ini ayat 2 ini nggak bertentangan ya. Jadi karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah loh, Bapak Ibu harus kudus, harus suci, harus hidup beragama sesuai seperti dengan orang-orang Taurat. Ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bisa bikin nggak? Ya. Oke, kita bahas dulu ini ayat yang tadi ya, yang di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini mungkin kita agak bingung ya. Tapi coba ini ada satu versi yang bagus. Saya ambil ini versi Dabler. Saya senang dengan versi Dabler ini. Terjemahannya seperti ini. Dengan mati bagi kita di kayu salib, Yesus mati bagi kita di kayu salib buat Bapak Ibu semua. Ia membuat kita ini tidak perlu lagi menaati semua hukum dan ritual agar dapat diselamatkan. Paham ya? Jadi kita nggak perlu ikut segala macam hukum-hukum dan ritual Yahudi itu supaya kita dalam rangka kita diselamatkan. Nah, ia melakukan ini untuk memungkinkan kedua kelompok. Apa yang dimaksud dua kelompok ini? Siapa? Ini antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Supaya ketika dia mati, kedua kelompok ini jadi bersatu. Ya, kita menjadi yang namanya manusia baru. Sama-sama manusia baru. Kita adalah orang-orang Yahudi secara rohani. Nah, ini tidak membuat Bapak Ibu menjadi orang Yahudi. Ya, yang namanya orang Yahudi ya orang Yahudi. Mereka punya dengan adat istiadat mau pakai topi begitu. Teman saya ada yang pergi ke tembok ratapan dan pakai topi itu dan ikut berdoa, ya nggak apa-apa. ya bisa-bisa aja gitu loh. Ya, tapi itu tidak membuat kita orang Yahudi. Ya Bapak Ibu cuma pakai topi itu terus taruh terus berdoa di tembok ratapan tidak membuat kita orang Yahudi. Ya. Dan tidak membuat juga orang Yahudi menjadi bukan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi tetap orang Yahudi, kita bukan orang Yahudi. Ya, bukan orang Yahudi. Tetapi ini kedua kelompok ini menjadi satu karena hubungan dengan Kristus. Jadi ini dijadikan satu antara, kenapa? Karena Yesus dulu dia bilang dulu pertama kali dia datang untuk siapa? Untuk umat pilihannya. Siapa? Orang Israel, orang Yahudi. Orang yang lain? Ya nggak tahu. Ya, tapi sekarang karena kematiannya, ini semua buat kita semua, amin. Haleluya, ini wah luar biasa sekali. Hasilnya adalah ia telah membuat kita berdamai satu sama lain. Puji Tuhan. Ya. Nah, kata Yunani yang di sini dikatakan sebagai membatalkan, ini adalah artinya ini membuat sepenuhnya nggak berguna. Ya, hukumnya ada, tetapi nggak berguna. Nggak berguna untuk apa? Untuk keselamatan kita. Karena keselamatan kita adalah dari siapa? Yesus. Diberikan, bukan karena perbuatan kita. Ya. Jadi ini perlu kita pahami benar-benar, ya bukan karena Bapak Ibu rajin ke gereja terus selamat. Ya, karena Bapak Ibu sudah selamat, makanya jadi rajin datang ke gereja, rajin berkumpul bersama-sama. Bukan karena kita harus baca Alkitab, baca siang dan malam, berdoa, berpuasa, terus supaya kita bisa selamat, enggak. Kita selamat karena Yesus. Makanya kita bisa baca firman, kita bisa merenungkan, kita bisa tahu apa yang sebenarnya menjadi hak kita. Ya, apa yang menjadi warisan kita. Ya. Jadi Yesus benar-benar membuat hukum perjanjian lama ini tidak berguna dan memakukannya di atas kayu salib. Ya. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Ya. Dengan menghapuskan surat hutang, semua kita punya surat hutang. Saudara bilang, masa Pak Dolfi saya nggak berhutang apa-apa. Saudara punya surat hutang. Waktu lahir pun kita sudah ditempel sama si iblis. Nih, hutang, berdosa. Ya. Tapi ini di sini dikatakan ini sangat melegakan dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Yesus menghapus hukum perjanjian lama yang menentang kita. Ya, Tuhan tidak mengampuni pelanggaran kita terhadap hukum-hukumnya, tetapi dia juga menyingkirkan hukum-hukum ini. Nah, sekarang kita hanya berhubungan dengan Tuhan melalui apa? Melalui iman kita kepada Yesus. Ya, hanya iman kita kepada Yesus. Nah, kalau di mana tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Betul? Ya, kalau nggak ada hukum, nggak ada pelanggaran. Kalau saudara di perempatan nggak ada lampu merahnya, nggak ada aturan, betul? Siapa yang mau jalan lebih dulu?
Suka-suka. Benar nggak? Cuman kan kita tahu kalau kita mau nyebrang, nggak ada lampu merahnya, oh kita harus lihat dulu. Kalau yang ada nanti kita juga ditabrak orang. Tapi kalau tiba-tiba dua-dua bertabrakan di perempatan jalan yang tidak ada hukum, yang tidak ada lampu merahnya, tidak ada hukumnya, siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Siapa yang benar? Nggak ada yang benar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Karena ada hukum, ditaruh lampu merah, nah yang merah berhenti, yang hijau baru lewat. Kalau kita merah terus kita jalan, terus kena hantam sama mobil yang lain, yang salah siapa? Nggak ketahuan. Kita yang salah. Ya. Oke, jadi bersama-sama orang Yahudi dan bukan orang Yahudi menerima melalui iman apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, ya. Dan kita menjadi satu manusia yang namanya manusia apa? Baru. Puji Tuhan, kita punya manusia baru yang disebut tubuh Kristus. Ya. Jadi kita bisa bilang kepada orang Yahudi kalau saudara ke Israel, wah, kita ini bersaudara memang betul-betul. Ya, bersaudara, kita disatukan. Ya. Tapi kalau orang Yahudi yang tidak menerima Yesus juga, sorry, ini nggak masuk bagian, nggak masuk hitungan. Amin. Ya. Nah, kata membatalkan ini sangat kuat ya Bapak Ibu ya. Ini sangat kuat dan jadi ini bikin segala sesuatu jadi nggak berguna. Ya. Nah, mungkin beberapa orang menyatakan bahwa hukum seremonial, hukum Taurat, ya seperti ada hari-hari raya tertentu tentang makan, minum dan lain sebagainya itu yang disingkirkan, hanya sebagian. Tapi ini nggak benar, seluruhnya dibatalkan, artinya seluruhnya disingkirkan. Ya, nah ayatnya bilang begini, Yakobus 2 ayat 10 berkata begini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Gak ada satu orang pun yang bisa mentaati hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu tahu ada berapa banyak? Kita tahu kalau kita belajar ada sekitar 613 peraturan perintah Allah di dalam di dalam Alkitab kita ya. Itu namanya 613 mitzvot. Itu 613 perintah. Ya. Jadi nggak ada satupun yang bisa memenuhinya. Ya. Kenapa? Karena manusia cenderung apa? Melawan perintah. Ya. Ya kemarin aja ya, kesaksian sedikit. Saya udah, Bu Nini HP-nya rusak. Ya. Terus saya tulis di WA, jangan hubungi Ibu Nini, tolong WA saja. Tetap aja ada orang yang telepon. Padahal sudah tertulis, sudah dibilang. Tolong WA saja. Ada aja juga yang telepon. Ya, lucu ya. Kalau ada tulisan gede-gede di kanan, jangan lihat ke kiri. Langsung apa? Pengen lihat ke kiri gitu loh. Ada dinding, saya pernah nonton lucu, ada dinding, ada bolongan, ditulis di situ, jangan ngintip. Ada aja orang mau ngintip. Begitu ngintip kena tepung. Jadi orang-orang sifat manusia itu cenderung untuk melawan ya hukum. Makanya ini nggak akan ada gunanya. 613 ini ya. Nah, ada sekitar 300, saya catat di sini ada 365 perintah negatif. Ya, 365 ini nggak kebetulan sama dengan jumlah hari. Ya, jumlah hari kita 365 hari. Ya. Jumlah negatif itu artinya apa? Jangan begini, jangan begitu. Ya. Ini berlawanan dengan perintah positif ya. Perintah negatif ini adalah larangan untuk melakukan tindakan tertentu seperti jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan menginginin harta sesamamu dan jangan yang lain. Ya, banyak sekali yang negatif-negatifnya. Nah, sedangkan perintah yang positif itu ada sekitar 248. Ya, perintah yang positif ini harus begini, harus begitu. Waduh, lebih berat lagi. Ya. Ini perintah positif dalam hukum Taurat itu kita tahu mengasihi sesama, yaitu dalam perintah ya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Baru kemudian menjaga hari Sabat.
Itu adalah hari peristirahatan, ya. Terus merayakan hari-hari tertentu. Ada begitu banyak hari raya di dalam adat istiadat orang Israel. Ada hari raya Pondok Daun, ada hari raya Paskah yang kita rayakan juga sama-sama ya. Amazing ya. Ya, hukum perjanjian lama ini memiliki begitu banyak aturan, tetapi kalau digabungkan semua menjadi satu hukum aja. Apa tuh? Ya, cuma satu hukumnya. Ini di dalam Matius 22 ayat 37 dan 40. Ya. Jadi seluruh hukum Taurat itu digabung hanya jadi satu. Intinya apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini pun kita nggak bisa bikin. Amin. Saudara bilang, aku mau ngasihi Tuhan. Pak Dolfi, how? Gimana caranya Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Ini pun terlebih dahulu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Dia. Amin. Jadi seluruh hukum Taurat ini kita nggak bisa bikin Bapak Ibu. Ya, ini hukum yang paling utama, Yesus bilang. Ya, apalagi kasihilah sesamamu manusia. Matanya melotot. Haleluya. Ada di sini yang matanya melotot. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Amin. Amin, amin, amin. Ya. Berat Pak Dolfi. Lihat mukanya aja, aduh nyebelin. Aduh. Sakitnya tuh di sini. Dan macam-macam, ya. Ya, padahal kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana saudara mengasihi dirimu sendiri? Bagaimana? Ya kalau saudara mau ngapain? Mementingkan diri sendiri, saudara harus lebih mementingkan orang lain. Betul? Gak ada yang berani yang jawab. Haleluya. Puji Tuhan. Orang-orang TLW. Amin. Oleh sebab itu kita gagal semua. Ya, kita perlu juru selamat. Kita perlu kasih Yesus yang begitu besar. Karena kita tahu karena kasih Yesus yang begitu besar, kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama. Amin. Seringkali kadang-kadang mungkin jatuh bangun dalam hal ini. Seringkali kita nggak bisa betul-betul mengasihi sesama kita. Tetapi karena kasih karunia yang begitu besar, Tuhan bilang, you can do all things. Amin. Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih aku bisa mengasihi orang ini karena Engkau lebih dulu mengasihi aku. Aku bisa mengampuni orang ini karena Engkau lebih dulu mengampuni aku. Amin. Dan aku bisa memberkati orang ini karena Engkau sudah memberkati aku. Amin. Ini dahsyat banget ya. Jadi hukum perjanjian lama ini sebenarnya tidak berguna lagi, tetapi ada tujuannya Bapak Ibu ya. Tujuannya itu sebenarnya baik. Kita bisa menggunakan hukum Taurat ini untuk membuat orang itu merasa bahwa betul-betul dia nggak layak untuk terima apa, dia nggak layak dalam hidupnya ini karena dia sudah melakukan banyak hal, banyak dosa ya. Ya Bapak Ibu, kalau ketemu orang, nggak usah orang di luar Kristen, orang Kristen tanya, hari ini kalau engkau mati, engkau mau kemana? Masih begitu banyak jawaban yang aneh-aneh. Ya, orang akan bilang apa? Aduh, aku kan masih banyak dosa, banyak salah. Pernah dengar jawaban kayak begini? Nah, justru di situ hukum Taurat berlaku. Bapak Ibu bisa bilang, nah kalau engkau masih merasa berdosa bersalah, ada jawabannya. Yesus menanggung semua dosamu, kesalahanmu. Amin. Mau gak terima dia?
betul-betul sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah di situ, itu gunanya ya, hukum Taurat ya. Jadi hukum Taurat ini memang menyediakan pembenaran, pembenarannya hanya untuk satu orang saja, siapa? Yesus. Ya. Karena kita nggak bisa dibenarkan dengan hukum Taurat ini, karena hanya Yesus yang sanggup memenuhi segala hukum Taurat ini. Nah dia katakan dia yang menggenapinya, buat siapa? Buat saya dan saudara, buat kita semua ya. Kita tahu di dalam Efesus 2 ayat 8, ini ayat yang sangat terkenal bahwa sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, ini bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tetapi apa? Pemberian Allah, ya. Jadi tidak ada satu orang pun boleh memegahkan diri, saya diselamatkan karena saya juga sih. Ya, saya kan mengaku juga. Ya. Saudara dapat iman untuk mengaku itu dari siapa? Dari Tuhan juga. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan itu, kita nggak akan bisa ngakuin. Saya suka banyak tanya kepada orang-orang, pernah ketemu Yesus nggak? Nggak pernah. Kok bisa percaya Yesus adalah Tuhan? Coba tanya kepada orang-orang Bapak Ibu. Saudara akan terheran-heran dengan jawabannya. Mereka akan kaget juga ditanya begitu. Kamu percaya Yesus? Iya. Pernah ketemu Yesus? Nggak pernah. Kenapa bisa percaya Yesus? Ada iman. Karena ada iman. Iman itu diberikan juga oleh Tuhan. Kita pakai imannya Allah untuk bisa percaya Allah. Kalau kita pakai iman manusia, kita nggak akan bisa percaya Allah. Kalau Bapak Ibu hadir di zaman Yesus, waktu itu saya bilang, aduh seandainya saya ada di zaman Yesus ya, saya mau jadi murid kesayangannya. Wah, yang suka nyenderin kepalanya di dada Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Seperti itu. Tetapi kalau kita tahu Yesus berjalan kemana-mana terus keringetan, keringatnya juga bau mungkin ya. Datang. Oh Tuhan juga bau ya. Mungkin kita gak akan bisa percaya dia adalah Tuhan. Ya, terus dia capek, dia ketiduran. Kok Tuhan capek? Kok Tuhan tidur? Makanya orang-orang yang di luar sana suka mengacunya ke sini kepada kemanusiaannya Yesus. Ya, malah mereka bilang kalau dia Tuhan kenapa dia gak turun dari salib? Dia bisa saja turun dari salib. Tapi dia memilih untuk mati. Amin. Untuk menebus dosa-dosa kita, semua kesalahan kita. Ya, jadi kita semua adalah satu ciptaan yang baru dalam Kristus, amin. Ya, jadi kita sama, kita menerima apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, yang biasanya orang-orang marah, orang-orang Yahudi itu akan marah kalau saudara bilang, hukum Taurat, hukum perjanjian lama itu tidak akan ada efeknya. Wah, orang-orang itu akan marah, ya. Sebenarnya orang-orang religius pun sekarang ini akan marah. Kalau saudara bilang, oh gak usah ke gereja. Ya gak usah berdoa kok, gak apa-apa gitu loh. Ya. Atau bukan itu juga. Saudara bilang aja begini, tahu gak dosamu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang juga sudah gak ada efeknya. Orang akan marah. Ya, saya pernah dimarahin orang karena bilang begini, ya, yang benar, emangnya begitu, berarti kita boleh berbuat dosa suka-suka. Nah itu, salah persepsi, salah nangkapnya. Ya, kita tahu bahwa dosa kita semua sudah dihapuskan oleh Yesus, amin. Ya, karena Yesus cuma mati satu kali dan dia mempersembahkan darahnya satu kali. Ya, dan kita tahu perjanjian yang baru ini pakai darah Yesus. Setiap perjanjian itu sah kalau ada sesuatu yang mensahkannya. Ya, kalau di Indonesia kita pakai materai. Kalau materai secara hukum dicap, ditanda tangan dua belah pihak sah. Ya, nggak bisa dibatalin. Ya, mungkin kita bisa bikin berbagai macam di pengadilan, ngomong sana, ngomong sini, adu pendapat dan lain sebagainya, tapi tetap itu adalah sah. Ya. Nah ini ada darah Yesus. Nanti kita akan lihat apa yang sudah Yesus capai dengan darahnya sendiri. Apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus dengan darahnya. Ya. Nah, jadi hal yang membuat hukum perjanjian lama itu lemah adalah sebenarnya kedagingan manusia. Nah Roma 8 ayat 3 berkata begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah.
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Daging kita ini nggak berdaya, ya. Tapi dagingnya Yesus itu powerful. Ya, jadi dagingnya itu yang diserahkan. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, tapi dia tidak dikuasai dosa, ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam siapa? Yesus. Ini Bapak Ibu lagi terpesona atau lagi apa nih? Atau lagi bingung dengan ayat ini nih? Ayat ini memang dalam ya. Kalau kita nggak belajar baik-baik, ayat ini apa sih maksudnya Pak Dolfi ya? Hukum Taurat tidak lemah. Hukum Taurat itu powerful, kudus dan suci. Amin. Yang lemah itu siapa? Daging. Nah kalau hukum Taurat itu dikatakan dengan kita, kan kita terkait nih. Hukum Taurat dengan kita, dengan daging. Bercampur, itu kayak mata rantai. Nah kalau salah satu mata rantainya lemah, daging kita ini lemah, artinya hukum ini bisa runtuh. Ya bisa nggak berguna juga. Ya. Jadi perlu satu daging yang kuat untuk bisa membuat hukum ini betul-betul komplit. Sempurna. Dagingnya Yesus. Ya, dengan darahnya Yesus. Ya meskipun hukum Taurat ini kuat, ya hukum Taurat ini tidak bisa menghasilkan kebenaran. Kenapa? Karena daging kita lemah. Daging kita nggak bisa ngikut kebenarannya. Sebentar-sebentar ikut sesuatu yang tidak benar. Ya jadi nggak akan bisa sempurna. Nah daging yang terakhir yang dikatakan sini adalah daging siapa? Yesus. Ya ini berbicara tentang Yesus dan Tuhan menempatkan kekuatan yang luar biasa di dalam daging ini sehingga dia yang menyempurnakannya ya. Puji Tuhan ya. Jadi dengan perjanjian yang begini nih Bapak Ibu mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini ya. Ibaratnya kita semua ini dalam penjara. Kita semua masuk dalam penjara. Terus ada milioner, bilioner. Siapalah? Warren Buffett. Bilang begini. Imam, aku kasih warisan seluruh hartaku padamu. Tapi imam sudah ditulis terhukum mati. Titik. Ya, 3 bulan lagi mati. Buat apa? Saya mau tanya imam ada gunanya nggak? Ya, dapat warisan begitu gede, tapi sudah dihukum mati. Mau dihukum mati. Tapi entah bagaimana caranya yang kasih warisan ini bisa datang gantiin imam. Kemudian dia bilang biar dia yang mati, imam yang bebas, biar dia yang dihukum. Terus yang kasih warisan ini betul-betul mati. Dan imam, wow keluar. Menikmati hartanya yang begitu besar. Wah ini luar biasa sekali nih. Jadi ini yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Untuk supaya kita semua bisa menikmati harta kekayaan surgawi. Ya. Amin. Ya dia menanggung semua dosa-dosa kita, menanggung segala sakit penyakit kita, menanggung semua kebangkrutan, kemiskinan kita. Supaya kita semua ini tidak perlu menanggung. Kita ini semua dibebaskan, dimerdekakan. Amin. Saya rasa saya tidak perlu bahas yang kedua ya, yang tentang meniadakan hukum Taurat ya. Saya tahu tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk membuat hukum Taurat itu komplit. Tapi hukum Taurat itu dibatalkan, artinya karena Yesus betul-betul dibatalkan, sekarang kita menerima satu hukum, yaitu hukum kasih karunia dalam kita. Ya, kita tahu, Bapak Ibu tahu, kita berbuat dosa, kita hidup dalam dosa karena apa? Bukan karena kita kan? Karena siapa? Adam dan Hawa. Tapi kita dibenarkan, dikuduskan, disucikan juga bukan karena perbuatan kita kan? Karena siapa? Karena Yesus juga. Nah sebenarnya kalau kita mati ya tanpa menerima pembebasan nggak adil sebenarnya, betul?
Karena kita berdosa bukan karena kita. Nah, oleh sebab itu perlu diberitakan kabar baik ke banyak orang. Ya, supaya banyak orang bisa menerima. Nah, tapi ada pertanyaan, Pak Dolfi, bagaimana kalau di pelosok-pelosok itu belum pernah mendengar firman Tuhan? Ya pergilah. Bapak Ibu pergilah pelosok-pelosok. Tetapi firman Tuhan mengatakan langit itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, hari, malam, siang itu menceritakan betul-betul siapa itu Tuhan. Orang tahu kok ada Tuhan. Dalam hatinya dia tahu ada Tuhan. Ya. Dan kalau dia bisa mengakui Tuhan engkau pencipta langit dan bumi, ya, kemudian bisa mendengar, wah Yesus Kristus adalah betul-betul Tuhan, terima, selamat Bapak Ibu. Ya, tidak ada satu orang pun yang tidak mendengar kabar baik ini. Semua mendengar kabar baik ini. Ya, oke. Nah, kita memiliki perjanjian yang baru ya. Saya sudah dikasih kode cuma 5 menit. Aduh, haleluya. Puji Tuhan. Baru mau sampai pada perjanjian barunya itu apa? Haleluya. Lain kali saya skip aja yang pertama ya. Mungkin langsung masuk. Atau nanti saya bikin part 2. Ya. Nah, perjanjian baru itu yang lebih baik ini boleh tolong di skip. Ya. Nah, sorry. Ya. Perjanjian baru itu pertama itu disempurnakan. Kenapa? Karena perjanjian yang lama itu boleh dibilang tidak komplit. Ya. Tidak komplit, makanya dibuatkan perjanjian yang baru. Ya. Kemudian yang kedua, ada Yesus di situ. Karena ada kedatangan Yesus di dalam perjanjian baru itu, kita fokus semua kepada Yesus. Dalam perjanjian baru itu semua fokus pada Yesus. Pada kelahiran, pada kehidupannya, pada kematian, dan pada kebangkitan Yesus. Ya. Dan di dalam perjanjian baru ini ada kasih dan ada pengampunan. Ada kasih Tuhan yang tanpa syarat buat kita. Amin. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, kita juga bisa mengasihi orang-orang tanpa syarat. Amin. Sedikit sekali amin ya. Amin. Sebagaimana kita dikasihi Tuhan tanpa syarat, kita bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat. Amin. Tapi, aduh ada tapinya. Berarti ada syaratnya. Ya, kita mengasihi tanpa tapi-tapian. Oke. Yang keempat adalah kita punya direct access. Ya, kita bisa langsung kepada Kristus Yesus. Kita tidak perlu melalui perantara-perantara. Zaman dulu harus lewat imam-imam. Ya, di sini ada imam, tapi saya nggak mau lewat perantara dia. Ya, kalau dia mau ngajak saya makan, oke, dia perantara yang baik untuk makan makanan yang enak. Oke, ada akses langsung kepada Tuhan. Kita tahu dalam perjanjian yang baru ada Roh Kudus yang dicurahkan, yang menolong kita, yang luar biasa, yang akan membantu kita dalam segala hal ya. Yang hidup kita ini bisa berkemenangan kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di dalam perjanjian yang baru ini ada hidup yang kekal. Amin. Hidup yang kekal kita tahu apa? Kita bisa mengenal pribadi dia, pribadi Yesus dan pribadi Bapa. Ya. Nah, kita perlu tahu bahwa kegelapan dalam dunia ini, kebohongan dalam dunia ini dia, itu yang sementara mencuri berkat kita, yang membutakan kita dari perjanjian yang baru ini. Ya. Jadi sekarang kita cuma tahu iblis itu, dia ngapain? Cuma bohongin. Nah kalau kita dibohongin terus menerus, ya jangan tanya salah siapa. Kita yang harus mulai membaharui pikiran kita, supaya kita jangan dibohongin sama dia. Ya. Jadi kegelapan dalam dunia itu ada segala macam, ada kepahitan, ada sakit penyakit, ada kekurangan, itu semua kebohongan si jahat, si iblis. Kita perlu tahu, Pak Dolfi bagaimana supaya saya bisa sembuh? Ya lihat, ada firman-Nya. Pak Dolfi bagaimana supaya hidup saya berkemenangan, supaya keluarga saya berbahagia. Ya. Saudara tahu kalau saudara mengenal Bapa, mengenal Yesus, hubunganmu dengan istrimu, dengan pasanganmu akan luar biasa, amin. Ya, saya kemarin dengar satu kesaksian terakhir aja ya. Ada satu hamba Tuhan yang dia dalam proses perceraian, sangat disayangkan, masih muda anaknya. Ya, dan dia bilang begini, dia nggak pernah, dia selama hidup, selama menikah, dia nggak pernah mengerti wanita katanya. Terus saya sharing dengan Bu Nini, saya bilang, saya bisa mengerti kamu nggak ya? Haleluya.
bercerai hanya gara-gara dia bilang dia nggak mengerti wanita. Sangat disayangkan sekali. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mengenal Bapa, mengenal Yesus, kita akan bisa mengenal pasangan kita juga dengan baik. Amin. Ya, kita akan punya hubungan yang begitu luar biasa ya. Nah, sebagai terakhir, kita tahu bahwa kita hidup di bawah perjanjian yang baru, perjanjian yang sangat kuat, kita dimeteraikan oleh darah Yesus. Yang terakhir ini ya, saya cepat aja ya. Hal-hal yang diselesaikan oleh darah Yesus, Bapak Ibu bisa cepat catat ya. Nanti mungkin ini saya share aja deh di grup ya. Ya. Pertama itu membeli kita dari kuasa kegelapan, kita sudah dipindahkan dari kuasa gelap kepada kuasa terang. Tidak ada lagi kegelapan, amin. Tidak ada lagi kegelapan, amin. Di dalam hidup Bapak Ibu tidak ada lagi kegelapan, yang ada hanya apa? Terang, oke? Ini ada ayat-ayatnya ya. Kalau masih ada kegelapan, masih ada sakit penyakit, masih ada lain sebagainya, itu berarti masih dalam gelap. Ya, membenarkan kita di hadapan Tuhan, ya. Kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Darahnya. Tadi kita sudah minum darahnya. Kita sudah dibenarkan. Kita pasti diselamatkan dari murkanya Allah. Ingat, Allah murka. Allah itu masih murka terhadap apa? Dosa. Tapi dosa itu semua sudah ditanggungkan kepada Yesus. Ya, Allah nggak main-main dengan dosa ya. Kita juga tidak main-main dengan dosa. Dan kemudian darah Yesus menguduskan kita. Ya, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bukan kudus, nggak kudus, kudus, nggak kudus, nggak ya. Sekali untuk selama-lamanya Bapak Ibu kudus. Ya, berikut menebus kita. Ya, kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, kita nggak layak diampuni dosanya, tetapi kita sudah ditebus, artinya kita sudah bebas, merdeka ya. Ini dibuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kata mendekatkan ini orang-orang yang jauh itu dibuat menjadi dekat. Ini bicara soal orang-orang non-Yahudi. Siapa? Kita semua. Ini orang-orang yang tadinya jauh, dibuat mendekat, dibuat masuk ke dalam keluarganya Allah. Ya, karena darah Yesus. Ini juga bisa membersihkan hati nurani kita supaya tidak ada lagi tuduhan dalam hati nurani Bapak Ibu. Ketika kita bersalah, kita berdosa, kita berbuat salah, kita tahu Tuhan itu Maha Pengasih, Pengampun, Penyayang. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Kalau Dia tidak mengingat-ingat dosa, siapa kita yang selalu mengingat-ingat dosa kita? Ya, masih ada berapa lagi ya? Aduh, banyak sekali ya. Apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib, dahsyat. Memberikan pengampunan dosa. Kemudian memberikan kita keberanian untuk masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Kita bisa masuk ke dalam tempat Maha Kudus dengan berani. Bukan karena perbuatan kita, sekali lagi, tapi karena Yesus. Ya, menyucikan kita dari segala dosa. Dan yang terakhir, mana yang terakhir nih? Ini menyucikan kita dari segala dosa. Dan yang terakhir, artinya Bapak Ibu sudah disucikan, amin. Dikuduskan dari dosa, dari sedikit dosa, dari semua, percaya semua dosa? Amin. Jadi Bapak Ibu berdosa enggak? Enggak ya? Amin? Amin, oke. Yang terakhir, mengalahkan iblis. Haleluya. Siapa yang mengalahkan iblis? Kita, anak-anak Allah. Amin. Mari orang-orang yang mengalahkan iblis, kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Yes. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena darah Yesus, kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa katakan kepada kebohongan iblis, stop, kamu pergi dari dalam hidupku. Sakit penyakit, engkau harus pergi dari dalam hidupku. Segala kekurangan, kemiskinan, pergi dalam hidupku. Aku tahu aku diberkati, aku dikuduskan, disucikan karena darah Yesus. Terima kasih Bapak.